Shalom, pemirsa Hope Channel Indonesia yang diberkati Tuhan. Selamat datang kembali dalam program The Present Truth. Program yang akan mengupas poin-poin kebenaran firman Tuhan dan pengajaran yang relevan sepanjang masa. Pada episode yang lalu, kita telah mempelajari mengenai umat yang sisa dengan misinya. Dan topik hari ini adalah kesatuan dalam tubuh Kristus. Bersama saya, Pendeta Jurgen Lumentut, dan narasumber kita yang luar biasa, Pendeta Doni Krisutianto. Shalom Pendeta. Shalom. Apa kabar hari ini? Ya, baik. Dan berkat Tuhan yang luar biasa. Baik, berkat Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita ya Pendeta. Ya. Pak dan Pendeta, pada saat ini kita akan membahas dengan judul Kesatuan dalam Tubuh Kristus. Berbicara dalam arti kesatuan tubuh Kristus, apa arti itu Pendeta? Apa arti tubuh Kristus? Di dalam Alkitab, di dalam 1 Korintus 12 ayat 27 Ya. dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus. Jadi, nah ketika ini ditujukan kepada jemaat Korintus, kamu semua. Jadi tubuh Kristus itu adalah gereja Tuhan. Dan kamu semua, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi tubuh Kristus adalah gereja yang secara menyeluruh semuanya, gereja yang universal. Dan masing-masing adalah anggotanya. Ya. Kemudian di dalam Roma 12 ayat yang keempat sampai yang kelima dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, ada satu tubuh di dalam Kristus. Walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jadi umat Tuhan, ada yang di Indonesia, ada yang di Malaysia, ada yang di Filipina, ini di Asia, ada yang di Timur Tengah, ya. Bahkan di negara-negara yang pengikut Kristusnya sangat jarang pun ada juga di sana. Bukan berarti mereka bukan bagian dari tubuh Kristus. Ada yang di Afrika, ada yang di Latin, ada di Iceland, ya, Alaska, ya. Ada di Amerika dan sebagainya. Ya, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi masing-masing kita itu adalah bagian dari tubuh Kristus yang lebih besar. Jadi itu adalah lambang yang digunakan untuk gerejanya. Saya pikir kita telah belajar mengenai hal ini di episode yang ke-12 ya. Tentang ada satu segmen ketika kita mendiskusikan tentang tubuh Kristus. Baik, terima kasih Pendeta. Berbicara tentang tubuh Kristus, tubuh ini. Kalau begitu, siapa kepala dari tubuh ini? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Kristus adalah kepalanya. Di dalam Kolose 1, ya, dalam Kolose 1 ayat 17 sampai 18 dikatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ya, jadi tubuh itu jemaat, seperti tadi saya katakan, dan Dia adalah kepalanya. Ya. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi kata sulung itu adalah menunjukkan dia yang utama. Tidak selalu dia yang pertama dalam urutan, tetapi dia yang paling utama. Contohnya ketika Daud di dalam Alkitab disebut sebagai anak yang sulung, padahal dia anak ke-8, ya, anak terakhir. Ya.
Demikian juga ketika dikatakan Yesus yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kita lihat banyak orang mati yang bangkit sebelum Yesus. Ya. Namun kenapa dia yang sulung? Oleh karena tanpa kebangkitan Yesus, semua yang bangkit sebelum dia nggak ada gunanya, akan kembali ke dunia ini, ya, akan bersifat fana, akan mati. Tapi karena mereka bisa bangkit oleh karena Yesus sudah bangkit. Itulah disebutkan Yesus sebagai yang sulung. Ya. Nah, dikatakan Yesus adalah kepala tubuh dari jemaat. Kemudian di dalam Efesus 1 ayat 22 dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ya. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Sebagai kepala. Jadi di dalam ayat Alkitab kita lihat bagaimana berulang kali Paulus menyebutkan bahwa Yesus itu adalah kepala tubuh atau kepala dari jemaat itu sendiri. Baik, terima kasih pendeta. Yesuslah kepala kita. Dan pendeta, kalau kita kan tubuh, ada tangan, kaki, badan. Nah, tapi kalau ini bagaimana pendeta? Terdiri dari apa apa saja tubuh Kristus itu? Ya. Jadi di dalam kisah Matius 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tubuh Kristus dikatakan tadi banyak, terdiri dari banyak bangsa, ras, suku, bangsa. Ya. Jadi di sini tidak ada bangsa yang mendominasi dalam tubuh Kristus. Ya, semuanya sama di hadapan Tuhan. Ya. Semuanya adalah anak Tuhan. Ya. Semua adalah bagian tubuh dari Kristus. Jadi kalau ada di dalam gereja Tuhan merasa bahwa ada satu suku yang merasa wah dia lebih priority dari yang lain. Nah, itu tidak mencerminkan ajaran firman Tuhan. Karena Tuhan mau bahwa semua bangsa itu muridku. Di misalnya gereja atau tubuh Kristus yang ada di Indonesia contohnya. Meskipun kita terdiri dari begitu banyak suku bangsa dan juga dialek ya, bahasa-bahasa daerah ya, ada ribuan. Namun ya, semuanya itu sama di hadapan Tuhan. Nah, jadi jangan kita memilih seseorang oleh karena dari suku tertentu atau dari bahasa tertentu, ya, atau dari suku bahasa tertentu. Tidak. Kita harus memperlakukan semua itu sama dan biarkan Roh Kudus Tuhan itu yang bekerja. Jadi terdiri dari apa? Dari semua bangsa, ya. Dan semua adalah murid Tuhan. Tidak ada yang terkecuali, ya. Jangan kita menganggap juga yang lain itu lebih rendah daripada kita, ya. Oh, kita karena mayoritas, ya, di dalam gereja Tuhan lalu menganggap suku atau bangsa yang lain lebih rendah. Nah, itu bukan ajaran firman Tuhan. Nah, kalau kita mau supaya tubuh Kristus ini diberkati oleh Kristus sendiri yang adalah kepala, maka kita harus perlakukan semua itu sama di hadapan Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kemudian kita dapat baca lagi di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-26. Dikatakan, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia. Jadi artinya Tuhan itu adalah Bapa dari semua bangsa di dunia. Bagi Tuhan di hadapannya tidak ada satu suku bangsa yang lebih favorit. Ya. Oke, ketika dikatakan, oh bangsa Israel mendominasi di dalam perjanjian lama.
Termasuk juga dalam perjanjian baru. Sampai kemudian Injil tersebar ke orang Yunani dan seterusnya. Tapi tetap tidak. Di hadapan Tuhan ketika dikatakan, kenapa aku pilih bangsa Israel? Bukan karena ada kebaikanmu, bukan kamu lebih dari yang lain. Tidak. Itu karena pilihan kasih karunia. Karena kasih karunia Tuhan. Nah, jadi dan bangsa Israel pun diperlakukan sama. Ketika menolak Yesus, mereka ditolak juga sebagai bangsa pilihan. Ya. Jadi di dalam hal ini bangsa Israel pun tidak menempati posisi yang nampaknya lebih dari bangsa yang lain. Mereka memiliki berkat yang lebih, ya, oleh karena mereka dipilih Tuhan, ya, pada masa yang lalu, ya. Tetapi itu tidak menambah apa-apa kepada keselamatan. Jadi semua itu adalah sama di hadapan Tuhan. Jadi tubuh Kristus terdiri dari semua suku, bangsa, dan bahasa. Terima kasih Pendeta. Jadi artinya kita semua Pendeta ya. Ya. Oke. Pendeta, di negara kita, Republik Indonesia ada slogan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tapi satu. Nah, pertanyaan Pendeta, apakah Bhinneka Tunggal Ika ini ada dalam gereja? Ya. Di dalam Alkitab dijelaskan bahwa memang dikatakan bahwa tubuh Kristus ini adalah satu kesatuan. Ya. Satu kesatuan. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Tidak. Ya. Kita bisa lihat juga. Di dalam Trinitas pun juga dikatakan Tuhan itu esa. Satu. Tapi ada 3 pribadi. Iya. Ya, memiliki fungsi atau peran yang berbeda. Bapa yang mengutus, anak yang diutus turun, dan anak yang mati di kayu salib, ya. Dan kemudian tapi Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati manusia. Satu mereka dalam maksud, rencana, tujuan, dan karakter. Nah, tapi pribadi yang berbeda-beda. Demikian juga di dalam gereja. Dalam Roma 12 ayat 4 dan 5 dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita punya banyak anggota. Tetapi dikatakan, tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Karunianya itu beda-beda. Ya. Nanti kita akan tiba kepada satu pelajaran bagaimana karunia yang berbeda-beda di dalam gereja. Jadi tidak semua anggota punya tugas yang sama. Bayangkan kalau semua telinga, kan tubuh juga nggak keren kalau semuanya telinga. Jadi lucu, Karena ya. harus ada yang telinga, harus ada yang jadi mata, ya kan? Harus ada tangan, kaki, ya, dan sebagainya. Dan semuanya itu berharga, ya. Dan tidak semua, meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu, ya. Berbeda, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, ya, tetapi kan tetap satu, ya. Demikian juga di dalam gereja, ya. Tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Nah, di dalam ayat yang kelima dikatakan, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, jadi satu tubuh tapi berbeda, beda fungsi. Namun dengan perbedaan fungsi ini membuat tubuh itu menjadi lebih kreatif, ya, di dalam melakukan aktivitasnya. Dan perbedaan ini justru memperlengkapi tubuh itu dengan satu aktivitas dan misi yang bisa dijalankan dengan lebih baik. Justru karena perbedaan itu
tubuh menjadi lebih efektif. Terima kasih pendeta. Tubuh jadi sesuatu yang memang benar-benar dipergunakan pada mestinya. Dan kita juga dipergunakan pada mestinya. Terima kasih pendeta. Ini ada pertanyaan yang masih berhubungan juga. Karena banyak, beda-beda tapi satu. Apakah ada tempat untuk masing-masing orang ini? Tahan dulu pendeta, jangan dulu dijawab karena kita masih akan break terlebih dahulu. Pemirsa Hope Channel Indonesia, tetaplah bersama kami dalam program The Present Truth. Pemirsa, kembali lagi dalam program The Present Truth, kebenaran firman Tuhan untuk sepanjang masa. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kesatuan dalam tubuh Kristus. Dan tadi sudah ada pertanyaan, apakah ada tempat untuk masing-masing orang dalam tubuh Kristus? Silakan pendeta. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat 14 dan 18, kita dapat baca satu-satu ayat ini. Dikatakan, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ya. Jadi dikatakan, andai kata ayat 15, kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Jadi kita lihat di sini bahwa masing-masing peran yang berbeda itu dibutuhkan dalam satu tubuh. Tidak semuanya kaki, tidak semuanya telinga. Ya, jadi karena kaki berkata aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, apakah benar? Tidak juga kan? Kaki juga bagian tubuh, tangan juga. Karena tubuh membutuhkan juga banyak anggota supaya dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian di dalam ayat 17, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata. Tubuh semuanya mata. Bisa bayangkan ini Rasul Paulus katakan, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Lalu diberi kesimpulan, Paulus kemudian menyimpulkan ayat 18-nya ini. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh. Jadi masing-masing itu punya tempat khusus di dalam tubuh Kristus. Jangan merasa, oh saya orang kecil, karunianya bukan karunia yang seperti mata atau kaki atau tangan, ya. Karunianya jadi kuku di jari kaki gitu. Nggak kelihatan. Itu berguna juga. Bayangkan kalau jari kaki tanpa kuku gitu. Kan semua memiliki fungsinya di dalam tubuh. Jadi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi ketika kita memiliki karunia yang nampaknya tidak seperti orang lain, bersyukur karena karunia yang meskipun kecil itu Tuhan yang berikan. Ya, karena seperti yang dikehendakinya. Jadi karunia-karunia itu asalnya dari Tuhan. Dan apapun yang Tuhan berikan bagi kita, kita perlu bersyukur terhadap setiap berkat yang Tuhan berikan. Jadi semua orang ada tempatnya di dalam tubuh Tuhan. Dan semuanya sama. Wah, luar biasa. Terima kasih pendeta. Untuk selanjutnya, kalau begitu, apakah ada pandang bulu dalam tubuh Kristus ini? Ya, di dalam gereja hanya Tuhan yang kepala. Semua itu anggota
tubuh. Ya. Meskipun ada yang nampaknya lebih mentereng ya, seperti mata, kaki, tangan yang kelihatan. Tapi ya semuanya itu sama dan Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Selagi kita itu ya terhubung dengan kepala, kepala yang ngatur semuanya itu. Ya. Sedangkan kita sudah belajar bahwa kepalanya itu adalah Kristus. Ya. Nah sekarang kita buka di dalam Alkitab. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang 10 ayat 34. Dikatakan, lalu mulailah Petrus berbicara katanya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Butuh waktu panjang bagi Petrus untuk mengerti bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Karena orang Yahudi itu adalah orang yang merasa diri eksklusif. Ya. Karena mereka adalah umat pilihan dan kebenaran Tuhan ada sama mereka. Ya, perjanjian lama ada pada mereka. Mereka merasa, wah kami ini adalah eksklusif. Padahal Tuhan memilih mereka untuk menjadi terang kepada bangsa-bangsa sekitar. Gantinya menjadi terang, mereka menutup terangnya dengan cara eksklusivitas mereka. Ya. Nah, dan akibatnya mereka tidak mau bergaul dengan orang non-Yahudi karena takut tercemar. Ya. Tetapi kemudian Tuhan memberikan penglihatan kepadanya tentang binatang haram. Dan kemudian dia katakan, oh enggak, saya enggak akan makan. Karena disuruh makan, 3 kali disuruh. Ya. Dan Petrus katakan, oh aku tidak pernah memasukkan sesuatu yang haram ke dalam mulutku. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan bahwa apa yang dihalalkan Tuhan tidak boleh diharamkan oleh manusia. Nah, terus kemudian apa arti itu? Ya. Dia tidak makan. Tapi apa arti itu? Lalu kemudian Petrus berbicara. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi di dalam tubuh Kristus Tuhan itu tidak membeda-bedakan orang. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Kemudian di dalam Roma 2 ayat 10 dan 11 dikatakan, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Ya, jadi tidak pandang bulu. Ya. Mau bulunya apapun, Tuhan tangannya terbuka menerima semua orang yang sungguh-sungguh untuk mencari Dia. Ya. Kemudian di dalam Alkitab kita dapat baca lagi di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-6. Dikatakan di dalam Alkitab, dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Wah. Rasul Paulus luar biasa. Mereka terpandang, oke, itu kan di dunia, ya kan? Itu tidak penting bagiku, kata Rasul Paulus. Sebab Allah tidak memandang muka. Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga. Jadi Allah tidak memandang muka bagaimanapun juga. Mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Jadi kalau orang punya kedudukan yang bagus di dalam masyarakat, ya, jangan memandang rendah yang lain yang ada di dalam gereja. Karena di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus, Tuhan itu tidak pandang muka. Itu dalam Galatia 2 ayat yang ke-6. Nah sekarang kita lihat lagi di dalam Alkitab. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 25. Ya, dikatakan. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu.
Karena Tuhan tidak memandang orang. Luar biasa ayat Alkitab ini ya. Berulang kali dikatakan Tuhan tidak memandang bulu. No favoritism ya. Tidak ada pandang bulu ya di hadapan Tuhan. Siapa yang bersalah dihukum. Musa ketika bersalah tidak masuk tanah Kanaan juga sebagaimana bangsa Israel yang lain. Ya. Meskipun Tuhan punya rencana lain kepadanya. Dia dibangkitkan dan sekarang ada di sorga. Nah, demikian juga dengan Daud. Ketika bersalah, berzina, dihukum juga 4 kali lipat. Ya, dia membunuh satu orang, ada 4 anak di keluarganya yang menjadi akibat dari apa yang dilakukannya. Jadi kita lihat di dalam hal ini ya, bagaimana Tuhan itu ya tidak memandang orang, ya, tidak membedakan orang, dan tidak memandang muka dan tidak memandang bulu. Ini ekspresi yang artinya sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Terima kasih pendeta. Dalam tubuh Kristus tidak memandang bulu. Ini lebih spesifik mungkin pendeta. Apa perbedaan status sosial, ras, suku bangsa harus terlihat di dalam tubuh Kristus? Meskipun kita memang berbeda ya, ras, suku, bangsa itu tidak bisa dielakkan. Tetapi dalam tubuh Kristus itu harus dilakukan sama semuanya. Ya. Dan perbedaan status sosial di luar sana seharusnya tidak nampak di dalam gereja. Karena apa? Di dalam Galatia 3 ayat 27 sampai 29 dikatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Ini status sosial pada zaman itu, ya. Tidak ada laki-laki atau tidak ada perempuan. Ini soal gender, ya. Persamaan gender. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Satu semuanya. Tidak ada perbedaan. Ya. Jadi dalam gereja tidak boleh membeda-bedakan hal-hal yang seperti ini, karena semuanya adalah satu di dalam tubuh Kristus. Ya. Kemudian lebih lanjut dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 27 sampai 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Jadi kalau kita di dalam Kristus, maka tidak ada perbedaan-perbedaan lahiriah yang justru membuat adanya kelompok-kelompok di dalam gereja. Ya. Tidak ada, ini orang Yahudi, yang satu orang Yunani, ya. Dan kemudian laki-laki atau perempuan, ya. Tetapi hamba atau orang merdeka, ya. Tapi semuanya satu dalam Kristus. Kenapa? Karena kita semua mengenakan Kristus. Semuanya dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada yang dibaptis dalam nama tertentu. Ya. Semuanya sama. Baptisannya sama. Ya. Sorganya pun sama juga. Ya kan? Nah, jadi dengan demikian kita juga semua adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Lalu di dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 11 dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya, kalau kita masih memandang status sosial dan kemudian suku-suku bangsa dan bangsa, bahasa dan sebagainya, itu masih manusia lamanya masih ada. Karena sebenarnya orang dalam Kristus mestinya menganggap semua itu sama, setara di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri aja menganggap sama. Masa kita
menganggapnya berbeda. Memangnya kita lebih dari Tuhan. Iya. Sehingga kita melihatnya orang itu berbeda. Ada yang lebih tinggi, ada yang tidak. Padahal Tuhan menganggapnya sama. Ya. Kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kalau ada seperti ini, pandangan yang masih ada, kita harus memperbaharui. Ya, manusia kita ini harus diperbaharui jadi manusia baru dengan perspektif yang baru. Ya. Terus ayat yang ke-11 dikatakan. Kolose 3 ayat 9 sampai 11, ayat yang ke-11. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi jelas di dalam Alkitab tidak ada namanya perbedaan status sosial di dalam gereja. Pada waktu saya masih kecil ya, ada seorang yang saya ingat di gereja di mana saya diri, saya diakon waktu itu tapi masih sangat muda. Dan pada waktu itu bersama-sama dengan saya ada seorang direktur dari satu PT yang sangat besar, terkenal di Indonesia. Kami satu gereja. Dia sama-sama diakon. Jadi ya kalau dia di perusahaannya, wah luar biasa dia. Dia kan orang mau ketemu dia harus ketat sekali protokolernya. Ya, tidak semua orang bisa gampang ketemu. Tapi di gereja, ya itu waktu perjamuan dia angkat baskom, dia kalau selesai itu dia bersihkan, dia ini dan dia saja. Ya, tapi begitulah di dalam gereja kita sama-sama adalah pelayan Tuhan sesuai dengan karunia Tuhan dan tidak ada pembedaan antara satu sosial satu dengan yang lain di dalam gereja. Semua kita adalah anak-anak Allah, keturunan Abraham, dan kita semua adalah berhak menerima janji Allah yang sama. Wah, luar biasa. Terima kasih pendeta ya. Lebih kita mengerti lagi tidak ada perbedaan sosial, ras, suku ataupun bangsa. Tetapi kita satu di dalam Tuhan yang memiliki tugas masing-masing. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi pendeta, tapi kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa Hope Channel Indonesia, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami dalam program The Present Truth. Pemirsa, masih bersama dengan kami dalam program The Present Truth. Dan hari ini kita membahas mengenai kesatuan dalam tubuh Kristus. Dan ada pertanyaan yang akan dijawab oleh pendeta. Pendeta, apakah ada perbedaan antara pekerja dan anggota gereja dalam tubuh Kristus? Nah, apakah ada perbedaan antara pekerja dalam hal ini adalah clergy. Clergy adalah para kayak pendeta dah, rohaniawan ya, dengan tubuh Kristus. Ini adalah suatu hal yang hangat pada zaman reformasi ya, ketika Martin Luther memulai pergerakan reformasi dan salah satunya adalah yang disebut dengan priesthood of all believers, yaitu keimamatan setiap orang percaya. Nah, kalau kita percaya bahwa setiap umat Tuhan adalah imam, kenapa harus ada perbedaan itu? Kalau ada perbedaan, apa? Tetapi kita sudah lihat sebelumnya Alkitab, Tuhan tidak memandang orang. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat prinsipnya di dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama, kita bisa buka ini di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-6. Di dalam Keluaran 19 ayat yang ke-6 dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Pada waktu ini dikatakan belum ada itu namanya keimamatan Harun, itu belum ada. Ya, bait suci itu
Bait suci tabernakel itu masih belum ada. Itu nanti di dalam Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8 ketika Tuhan katakan kepada Musa ya ayat 8 dan 9 bagaimana dia harus membuat eh, bait suci menurut contoh yang Tuhan telah tunjukkan kepadanya. Nah, jadi ini adalah sebelum itu ya. Eh, di dalam ayat ini dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Ini kepada bangsa Israel. Kita melihat ini adalah satu konsep priesthood of all believers di dalam perjanjian lama. Dan bangsa yang kudus. Jadi umat pilihan Tuhan itu adalah bangsa yang kudus. Ya, dan mereka adalah kerajaan imam. Ya. Jadi semuanya adalah imam di sana. Namanya bangsa itu kan seluruh, ya eh, bukan hanya satu bagian tertentu ya di dalam kelompok masyarakat, tapi semuanya yang terlibat di sana, mau anak-anak ya toh ya adalah bagian dari bangsa. Nah, kerajaan imam. Artinya masing-masing ini ya priesthood of all believers ini ada di sana. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi Tuhan bilang kepada Musa bahwa bangsa kudus ini, bangsa Israel pada waktu itu adalah kerajaan imam. Dan kemudian untuk mengajarkan keselamatan dan mengajarkan tentang Yesus ya di dalam bait suci, itulah munculnya bait suci kemudian. Tetapi inilah konsep yang Tuhan katakan bahwa setiap umat percaya itu adalah imam, bisa langsung datang kepada Tuhan. Sedangkan pada zaman Martin Luther sebelum dia melakukan reformasi, gereja zaman medieval itu menganggap bahwa orang tidak bisa langsung datang sama Tuhan, harus melalui imam. Jadi imam ini lebih tinggi derajatnya, ya, karena orang nggak bisa datang langsung kepada Tuhan, harus melalui imam. Nah, ini luar biasa. Padahal Alkitab tidak katakan demikian. Semua orang adalah imam. Ya. Nah, kemudian di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan di dalam Alkitab. Sama dalam Keluaran 19 ayat yang ke-6. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Nah, ini juga kerajaan imam ini, umat Tuhan ini. Ya, meskipun gereja yang tidak kelihatan atau gereja yang kelihatan itu mereka adalah umat kepunyaan Tuhan, bangsa yang kudus, bangsa yang terpilih, ya. Namun mereka juga adalah imamat yang rajani, imamat yang berkerajaan. Ya. Mereka juga masing-masing umat Tuhan ini bisa datang langsung kepada Tuhan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, jadi dalam hal ini di hadapan Tuhan, umat-umat Tuhan ketika disebut imam, imam adalah mengantarai dari dunia ini ya kepada Tuhan. Sedangkan nabi dari Tuhan kepada manusia. Jadi imam yang mengantarai manusia saat ini, dan itu menunjukkan bahwa kalau kita sebagai imam, kita bisa masing-masing bisa langsung datang kepada Tuhan. Nah, lalu ketika kita masuk kepada konsep dari gereja, dikatakan saat ini ya, misalnya bagi gembala-gembala, jemaat ya, pendeta, apakah kita punya
kita lebih tinggi. Ya. Gembala dan pengajar-pengajar pemberita Injil, ya, itu adalah eh, berhubungan dengan karunia yang Tuhan berikan. Ya, fungsinya di dalam tubuh Tuhan. Itu tidak berkaitan bahwa karena kita ini pendeta, lalu di hadapan Tuhan kita ini lebih tinggi, ya. Lalu lah ada istilah clergy, ya, eh, dan kemudian anggota awam, ya. Jadi tidak di sini di hadapan Tuhan, ya itu adalah sama di hadapan Tuhan. Cuma berbeda karunia. Karunia kita adalah menjadi gembala, menjadi pengajar, pemberita Injil, ya. Sementara anggota-anggota jamaat juga punya karunia, ya. Cuma karunianya berbeda dengan kita. Nah, mereka juga bisa langsung anggota gereja bisa juga berdoa langsung kepada Tuhan. Tidak harus harus pendeta yang mendoakan. Lalu kemudian kalau bukan pendeta ada afdol, ya gitu. Tidak juga sih, mereka bisa langsung datang kepada Tuhan. Nah, cuma kalau ada yang mendoakan, ya, ada orang khusus yang mendoakan, mungkin merasa lebih nyaman, ya. Tapi ya, di sini kita lihat eh, Efesus 4 ayat 11 sampai 15 ketika dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita perintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi fungsi dari gembala-gembala, ya, pendeta dan pengajar-pengajar firman Tuhan memperlengkapi orang-orang kudus supaya mereka melakukan pekerjaan pelayanan untuk pembangunan dari tubuh Kristus. Ya, mungkin karunianya yang berbeda, ya. Fungsi di dalam gerejanya yang berbeda. Tetapi semuanya sama, satu tubuh di dalam Tuhan, ya. Sampai kita semuanya telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi para gembala, pekerja, ya, pemberita Injil, pengajar-pengajar adalah kita menolong karena kita punya karunia ini, menolong sesama umat Tuhan untuk lebih dewasa di dalam Kristus. Dengan menyampaikan firman Tuhan, maka mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan sama seperti kita ini bertumbuh. Dalam ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi para pendeta, gembala-gembala, pengajar, pemberita Injil itu menolong saudara-saudaranya yang lain supaya tidak mudah diombang-ambingkan dengan memberikan pelajaran firman Tuhan seperti saat ini yang kita lakukan. Supaya tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini di ayat 14 ini. Nah, dan kemudian ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Iya. Jadi dengan demikian, ini karena karunia yang berbeda, ya. Di mana karunia gembala, pemberita Injil dan para pengajar ini adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, membawa umat Tuhan yang lain adalah untuk bertumbuh di dalam kebenaran, di dalam persiapan mereka untuk lebih siap di dalam kebenaran Tuhan dan menantikan kedatangan Tuhan. Mereka boleh bertumbuh lebih hari lebih dewasa. Jadi bahkan kadang-kadang ada umat-umat Tuhan, anggota-anggota ini yang mempunyai pengetahuan yang cukup bagus, ya, ya, dalam firman Tuhan, ya, dan mempunyai kedewasaan rohani yang sangat baik, ya, bahkan dibandingkan dengan gembala atau pengajar Alkitab, ya. Jadi ini adalah
bagaimana kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, ya, dan bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Amin, luar biasa pendeta. Jadi sudah dijelaskan sekali lagi tidak ada perbedaan antara pekerja dan anggota gereja yang lain. Sama dalam tubuh Kristus. Terima kasih pendeta. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir. Kalau begitu sudah dijelaskan dengan baik. Apa harapan Yesus kepada tubuhnya ini? Ya, di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15, ya, dikatakan di dalam Alkitab, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Nah, ini kan kesatuan dalam tubuh Kristus. Tuhan mau umatnya yang berbeda-beda, ya, karunia berbeda-beda dari bangsa, suku, ya, satu sosial, mereka semua satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi melalui persatuan yang ada di dalam gereja, maka dunia akan melihat Tuhan. Jadi itulah sebabnya perlu ada persatuan di dalam gereja. Supaya dunia melihat Tuhan, melihat Yesus di dalam kehidupan umat-umatnya. Dan kemudian bukan hanya untuk keluar harapan Yesus, ya, tetapi juga ke dalam. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera. Jadi harapan Yesus adalah tubuhnya, di dalam tubuhnya ada damai sejahtera. Dan di dalam tubuhnya ada persatuan. Sehingga ini menjadi pancaran sinar terang kepada dunia tentang Kristus. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kenapa harus ada kesatuan dalam tubuh Kristus? Supaya ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan kemudian itu terpancar kepada dunia. Sehingga mereka pun melihat Kristus di dalam kesatuan tubuh Kristus ini. Wah, luar biasa. Terima kasih pendeta. Persatuan itu yang diminta oleh Tuhan. Bahkan doa ini doa Yesus pendeta ya. Luar biasa. Terima kasih. Dan pendeta itu pertanyaan terakhir. Silakan diringkaskan. Gereja Tuhan adalah tubuh Kristus di dunia ini, di mana Yesus adalah kepalanya. Tubuh Kristus ini terdiri dari berbagai bangsa, suku, bahasa, tanpa memandang status sosial. Semua adalah sama di hadapannya. Meskipun masing-masing anggota tubuh ini berbeda dalam fungsi dan karunia, namun semuanya memiliki tempat dalam tubuh Kristus yang adalah gerejanya. Yesus mengharapkan persatuan dan damai sejahtera terjadi ketika umatnya bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala dari tubuh. Tuhan memberkati kita untuk bersatu di dalam tubuh Kristus dan menikmati damai sejahtera dari Tuhan sehingga ini menjadi terang bagi dunia. Amin. Silakan pendeta boleh tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Firman Tuhan mengajarkan kami tentang kesatuan di dalam tubuh Kristus ini. Tolonglah kami untuk tetap setia di dalam tubuh Kristus, bertahan meskipun ada banyak tantangan, meskipun ada banyak hal yang nampaknya tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Namun kami percaya ketika kami memandang kepada Yesus yang adalah kepala dari tubuh, maka kami sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus akan tetap bertahan di dalam kehidupan kami
dalam kesetiaan kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Pertemukan kami dalam episode berikutnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Roni. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi pelajaran kita tentang kesatuan dalam tubuh Kristus telah selesai. Dan kami mendoakan agar apa yang kita pelajari pada saat ini tidak lalu begitu saja. Tapi pelajaran ini memang tertanam dalam hati dan pikiran kita dan kita praktek dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini juga kami rindu untuk mengajak pemirsa Hope Channel Indonesia agar boleh mengikuti episode selanjutnya. Episode selanjutnya kita akan membahas tentang baptisan. Apa itu baptisan? Mengapa seorang butuh dibaptis? Apa manfaatnya seorang dibaptis? Kita ikuti untuk episode selanjutnya. Dan tetaplah dalam program kami ini, The Present Truth. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.